Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channelnya Rizky AB. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Namaku Heri, tukang sate keliling di desa Karangjati. Sejak istriku meninggal 3 tahun lalu, aku banting tulang demi anak semata wayangku, Salsa. Setiap malam aku dorong gerobak sate keliling kampung, kadang sampai larut malam. Ada satu tempat yang selalu aku hindari, pohon beringin tua di ujung desa. Katanya, itu tempat mereka. Tapi malam itu, jalanku dipotong hajatan, dan aku terpaksa lewat sana. Di bawah pohon itu, entah kenapa aku berhenti. Capek, gelap, sepi. Tiba-tiba, angin dingin menyapu leherku. Lampu gerobakku berkedip-kedip, lalu mati. Bang, sate 20 tusuk, suara laki-laki parau terdengar dari kegelapan. Aku menoleh. Seorang pria tinggi kurus berdiri diam. Wajahnya tertutup caping, dan kakinya tak menyentuh tanah. Aku diam membeku. Cepat, anakku lapar, lanjutnya. Tanganku gemetar saat membakar sate. Aroma daging terbakar bercampur bau amis yang aneh. Saat ku berikan sate padanya, uangnya dingin seperti es. Terima kasih. Besok aku datang lagi. Jangan telat, katanya, lalu berjalan menjauh, dan lenyap di balik pohon, tanpa suara langkah. Aku pulang tergesa malam itu. Uang pemberiannya kuletakkan di atas meja. Besok paginya, uang itu berubah menjadi daun kering berlumur darah. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan pria caping dengan suara beratnya terus mengganggu pikiranku. Tapi kebutuhan hidup memaksaku kembali jualan malam harinya. Aku sengaja tidak lewat pohon beringin. Tapi saat aku berhenti di depan warung kosong, tiba-tiba bau amis kembali tercium. Lampu gerobak padam seperti sebelumnya. Lalu suara itu datang lagi. Sate 20 tusuk, anakku lapar. Aku menoleh pelan. Dia berdiri persis di belakangku, dengan tubuh lebih pucat, dan mata merah menyala mengintip dari balik caping. Aku tidak jualan di sana lagi, Pak, kataku terbata. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dalam diam. Lalu dari balik punggungnya, muncul seorang anak kecil, tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam legam penuh luka, dan matanya kosong seperti mayat. Cepat, anakku lapar, dia belum makan sejak 7 malam yang lalu, ulangnya lebih keras. Dengan gemetar aku memanggang sate. Kali ini bau amis itu menyengat seperti daging busuk. Bahkan aku yakin, dagingnya berubah, bukan lagi daging ayam atau kambing, tapi entah apa. Sate itu diambil si anak dengan tangan berdarah. Mereka makan di depan gerobakku, tanpa mengunyah, sate langsung ditelan utuh-utuh, satu per satu. Setelah selesai, pria itu memberiku sekantong koin emas. Tapi aku tak sempat berkata apa-apa, karena mereka hilang begitu saja, seolah udara menelan mereka. Malam itu aku pingsan di jalan. Warga menemukanku pagi-pagi, kaku, mulutku komat-kamit menyebut, jangan biarkan anak itu kelaparan. Sejak kejadian itu, aku sering melamun. Anak perempuanku, Salsa, mulai khawatir. Ayah kenapa? Bau sate ayah sekarang beda, amis banget, katanya sambil menutup hidung. Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berhenti. Setiap malam, makhluk itu datang, selalu minta 20 tusuk sate, selalu bilang, anakku lapar. Dan anehnya, tiap kali aku melayani mereka, daganganku laris manis. Bahkan, warga mulai bilang sateku paling enak sedesa. Tapi setiap malam juga, aku merasa sepotong jiwaku terkikis. Sampai suatu malam, aku terlambat keluar. Gerobakku belum dibersihkan. Aku putuskan untuk tidak jualan malam itu. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara keras di depan rumah. Saatnya berangkat. Aku terbangun.
Jantungku nyaris berhenti. Dari jendela, aku melihat gerobakku bergerak sendiri. Roda berderit, asap keluar dari arang yang tak kupasang. Aku keluar tergesa. Dan di sana, si pria bercaping berdiri di samping gerobakku, bersama anaknya yang makin menyeramkan, matanya kini bolong seperti lubang hitam, dan tubuhnya tinggal tulang. "Ayo, kau sudah jadi bagian dari kami," katanya. Aku menolak, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kakiku melangkah sendiri menaiki gerobak. Tanganku otomatis mengambil tusuk sate. Dalam pandanganku yang mulai kabur, aku melihat desa yang kulalui bukan lagi Karangjati, tapi desa asing, sunyi, dengan rumah-rumah reyot dan jalan berkabut. Di tepi jalan, banyak orang berdiri, wajah pucat, mata kosong, beberapa bahkan tanpa kepala, semua menunggu sateku. Gerobakku kini bukan hanya tempat jualan, tapi kendaraan penjemput arwah kelaparan. Gerobakku meluncur tanpa kendali melewati jalan yang bukan jalan manusia. Hanya kabut tebal, suara jeritan, dan bayangan-bayangan tak jelas di sepanjang pinggir. Setiap aku berhenti, selalu ada yang menunggu. Bukan manusia, tapi jiwa-jiwa yang belum tenang. Ada yang tubuhnya hangus, ada yang berdarah, bahkan ada yang setengah terbakar. "Untuk yang mati tertunda," bisik si pria bercaping. Aku membakar sate tanpa sadar. Daging yang kugunakan, entah dari mana datangnya. Warnanya hitam, keras, dan berdarah pekat. Tapi para pembeli itu melahapnya dengan rakus, seperti binatang kelaparan. Lalu mereka menghilang. Satu persatu. Aku sempat berteriak. "Aku bukan bagian dari ini. Aku cuma tukang sate biasa." Si pria bercaping menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya dia membuka wajahnya. Kulitnya putih pucat seperti kertas, matanya kosong tak ada bola mata, dan mulutnya jahitan kawat membentuk senyum lebar. "Kau sudah menjual lebih dari sekadar sate, Harry. Kau menjual dirimu." Tiba-tiba, bayangan Salsa muncul dalam pikiranku. "Anakku." Satu-satunya alasan aku bertahan. "Kalau aku berhenti, apakah kalian akan menyentuh anakku?" tanyaku lirih. Pria itu tersenyum semakin lebar, lalu menunjuk ke arah gerobak. Dan di sana di atas gerobakku ada potongan rambut panjang yang sangat aku kenal. "Rambut anakku." Aku menjerit. "Aku akan melawan kalian," teriakku. Tapi tubuhku tak bergerak. Aku bukan lagi Harry. Aku cuma tukang sate yang sekarang dipakai untuk memberi makan dunia arwah. Malam itu aku sadar, jika aku terus melayani mereka, Salsa bukan cuma akan diincar, dia akan jadi sate berikutnya. Tapi bagaimana caranya keluar? Aku coba melawan. Di tengah perjalanan antara dunia manusia dan dunia mereka, aku lompat dari gerobak yang melaju sendiri. Tubuhku menghantam tanah keras, tapi aku bangkit dan lari. Dari belakang, suara pria bercaping menggema seperti dentang lonceng kematian. "Kau tak bisa pergi, Harry, anakmu gantinya." Aku pulang dengan napas terengah. Rumahku kosong. Pintu terbuka. Lampu mati. Dan di tengah ruang tamu, Salsa berdiri mematung, matanya menatap kosong ke arah dapur. Di depannya, ada tusuk sate berdarah di lantai. Aku peluk dia. "Salsa, bangun nak. Itu semua salah ayah." Air mataku jatuh, tanganku mengguncangnya. Tiba-tiba tubuhnya menyerap hawa dingin. Lalu dari mulutnya keluar suara. "Sate 20 tusuk, aku lapar." Aku menjerit. Tapi tepat saat itu, lampu rumah berkedip. Semua gelap. Dan saat aku membuka mata, aku berdiri di tempat asing, di bawah pohon beringin. Gerobakku menyala dengan bara merah menyala-nyala. Kini akulah penjual sate arwah. Setiap malam, aku dorong gerobakku di dunia yang tak bisa dilihat manusia. Aku tetap melayani. Tapi sekarang, aku hanya punya satu tujuan. Mencari pengganti. Jika suatu malam kau bertemu tukang sate dengan suara serak dan wajah lesu di bawah pohon besar, hati-hati. Karena bisa jadi, kau adalah sate selanjutnya.